Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani Novita, NIM 1810416708 dari kelas A 3 pagi Manajemen Universitas Pancabakti. Hari atau tanggal UTS yaitu Selasa 17 November 2020. Mata kuliah Perilaku Konsumen. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS dan mereview 2 soal UTS yang telah Bapak Adi kasih. Nah, di sini soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau consumer behavior menurut 3 ahli? Yaitu yang pertama menurut Engel, Blackwell, dan Miniart. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuat atau tidak jadi menggunakan satu produk atau jasa tersebut. Kemudian, yang kedua menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Yang ketiga menurut Schiffman dan Canuck, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dan mencari pembeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Nah, kemudian soal nomor 2, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misalnya antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan statistik. Dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui psikologi seseorang dalam mempelajari uang yang meliputi sosiologi atau lingkungan, antropologi tentang budaya warisan nenek moyang, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang dalam membelanjakan uangnya. Ilmu ini terlahir karena adanya konsep pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelum memasarkan produksi, produsen selalu mempelajari tingkah laku calon customernya, mulai dari psikologisnya, budaya, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosialnya. Manfaat dari pembelajaran ilmu perilaku konsumen ini adalah penyusunan strategi tentang bauran pemasaran terhadap target konsumen yang akan dibidik untuk menjadi calon konsumen melalui pemahaman terhadap kondisi psikologis konsumen serta penyusun strategi promosi yang tepat sehingga produsen benar-benar mampu mengenali konsumennya, dan tujuan akhirnya adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah hal yang sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menciptakan nilai unggul dari produk atau jasa yang mereka tawarkan dan menyusun strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat memuaskan konsumen. Kemudian soal berikutnya yaitu sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen dan jelaskan. Ada 3 perspektif riset perilaku konsumen. Yang pertama, perspektifnya itu adalah pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan pembelian suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional. Untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk menggembirakan fantasi ataupun emosi yang diinginkan. Nah, perspektif yang ketiga itu adalah pengaruh behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor-faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi, dan undang-undang serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk. Yaitu tahap pertama, pengenalan kebutuhan. Di sini, pembelian mengenai adanya masalah atau kebutuhan pembelian merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan.
Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal dari dalam diri atau rangsangan eksternal lingkungan. Nah, pada tahap ini pemasaran perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan oleh masalah yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang menjadi produk tersebut. Kemudian yang kedua, mencari informasi. Seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi, lebih banyak informasi tentang produk tersebut. Bila dorongan konsumen dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dan ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, yaitu pertama dari sumber pribadi, ada keluarga, teman, dan tetangga. Kemudian ada sumber komersial seperti iklan, wiraniaga, agen, kemasan, pajangan. Sumber publik yaitu dari media massa, organisasi, penilaian konsumen. Kemudian ada juga sumber pengalaman, penanganan, pemeriksaan menggunakan produk. Dalam hal ini, perusahaan harus merancang bauran pemasaran untuk membuat calon pembelinya menyadari dan mengetahui mereknya. Perusahaan harus cermat mengenali sumber informasi konsumen dan arti penting dari setiap sumber. Nah, 3 itu ada evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen dihadapkan pada beberapa pihak produk yang akan dibelinya. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi membeli spesifik. Kemudian pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mengevaluasi alternatif merek. Bila mereka mengetahui proses evaluasi, apa yang sedang terjadi, pemasar dapat membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat itu keputusan pembelian merupakan tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya, keputusan membeli yang dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling disukai, tetapi ada 2 faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Konsumen umumnya membentuk niat membeli berdasarkan pada faktor pendapatan, harga, dan manfaat produk, akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan bisa mengubah niat pembeli jadi pilihan, dan niat untuk membeli tidak selalu berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah dipilih. Kemudian, yang kelima, tingkah laku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap barang yang telah dibeli. Kemudian, pembeli akan menentukan puas atau tidak terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan presentasi yang diterima dari produk tersebut. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasar terus berlanjut dan menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup produknya tidak menurun. Dalam satu pembelian produk, keputusan yang harus diambil tidak selalu berurutan seperti di atas. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari penjualan, karena penjual dapat membantu merumuskan perbedaan dengan toko yang lain melalui pembentukan citra toko yang positif. Dengan citra yang baik ditampilkan toko di masyarakat, khususnya konsumen, akan terciptalah kesan bahwa perusahaan itu benar-benar memiliki kualitas yang dapat dipercaya. Kemudian soal nomor 5, bagaimanakah proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Yaitu proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembeli diawali saat membeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Menurut Engel
et al. Dalam Sumarwan 2011, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, diantaranya waktu perubahan situasi, pemilik produk, konsumen produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Kemudian pencarian informasi. Seseorang yang mulai timbul niatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya, pencarian internal. Nah, mencari informasi dari luar, pencarian eksternal. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang hestanto di banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari informasi. Konsumen yang memiliki kepribadian sebagai senang mencari informasi, information seeker, akan meluangkan waktu untuk mencari informasi yang lebih banyak. Faktor situasi seperti keadaan psikologis, keterbatasan waktu, dan jumlah toko akan mempengaruhi pencarian informasi konsumen terhadap produk. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan, produk, dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Menurut studi pada tahun 2003, pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk. Keputusan pembelian. Pada tahap keputusan pembelian, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk referensi terhadap merek pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk mereka yang paling disukai. Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan pembelian, yaitu pembelian dan keputusan pembelian. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan merubah tujuan pembelian. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi pasca pembelian. Studi pada tahun 2003 menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut. Atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokan dengan mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasi produk tersebut sebagai bernilai tinggi atau menghindari informasi yang mengkonfirmasikan produk tersebut bernilai rendah. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya. Sebagai konsumen, pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan konsumen terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, kepercayaan mengenai produk. Pengetahuan produk dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Seorang konsumen akan menilai suatu produk dari karakteristik atau ciri atau atribut yang dimiliki oleh suatu produk. Atribut suatu produk dibedakan menjadi atribut fisik dan atribut abstrak. Atribut fisik mengembangkan ciri-ciri fisik dari suatu produk, misalnya ukuran dari handphone Nokia 3210, panjang, lebar, dan tebal dalam. Sedangkan atribut abstrak mengembangkan karakteristik subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen. Misalnya, seseorang akan bangga menaiki mobil BMW dibandingkan mobil lainnya karena lebih mewah. Kemudian yang selanjutnya, pengetahuan tentang manfaat produk.
Konsumen akan merasakan dua jenis manfaat setelah mengkonsumsi suatu produk, yaitu manfaat fungsional dan manfaat psikologis. Manfaat fungsional ada manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologi. Misal, mengkonsumsi air mineral akan menghilangkan haus. Printer laser mempercepat pencetakan dokumen. Manfaat psikologi adalah aspek psikologi dan aspek sosial yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi suatu produk. Misalnya, seseorang menggunakan mobil BMW seri 7 sebagai kendaraan pribadi karena orang-orang di sekelilingnya akan mencapnya sebagai orang yang sukses. Seorang yang menggunakan parfum merek tertentu karena merasa nyaman, itu psikologis. Manfaat dari suatu produk dapat dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi pasar, disebut sebagai benefit segmentation. Setelah mengkonsumsi suatu produk, konsumen tidak hanya merasakan manfaat positif, tapi juga manfaat negatif. Manfaat negatif inilah yang disebut sebagai resiko. Konsumen seringkali merasakan manfaat negatif dari suatu produk akibat persepsi yang mengenai manfaat suatu produk. Hal ini disebut sebagai persepsi risiko, perceived risks, dan persepsi risiko terdiri atas risiko fungsi, risiko keuangan, risiko fisik, risiko psikologis, risiko sosial, risiko waktu, dan risiko hilangnya kesempatan. Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Pengetahuan pembelian adalah di mana membeli produk dan kapan membelinya. Perilaku membeli memiliki urutan, store kontak, mencari outlet, pergi ke outlet, dan memasuki outlet. Produk kontak mencari lokasi produk, pengambilan, dan membawa produk ke kasir. Transaction atau pembayaran. Nah, yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Manfaat suatu produk dapat dirasakan setelah suatu produk dikonsumsi. Agar mendapat manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka produsen perlu mencantumkan saran penggunaan atau pemakaian suatu produk sehingga produk berfungsi dengan baik. Kemudian nomor 7 soalnya, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dari perilaku konsumen. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimulasi atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Nah, dari kognisi mengacu pada pemikiran konsumen. Misalnya, apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan sangat kuat dan saling mempengaruhi. Manusia dapat merasakan 4 tipe respon: afektif, emosi, perasaan tertentu, suasana hati, mood, dan evaluasi. Setiap tipe tersebut dapat berupa respon positif atau negatif. Keempat tipe afeksi ini berbeda dalam hal pengaruh terhadap tubuh dan intensitas perasaan yang dirasakan. Semakin kuat intensitas, semakin besar pengaruh perasaan itu terhadap tubuh. Misalnya, terjadi peningkatan tekanan darah, kecepatan pernapasan keluar, air mata, atau rasa sakit di perut. Bila intensitasnya lemah, maka pengaruhnya pada tubuh tidak akan terasa. Sistem kognisi terdiri dari 5 proses mental, yaitu memahami, mengevaluasi, merencanakan, memilih, dan berpikir. Proses memahami adalah proses menginterpretasi atau menentukan arti dari aspek tertentu yang terdapat dalam sebuah lingkungan. Mengevaluasi berarti menentukan apakah sebuah aspek dalam lingkungan tertentu itu baik atau buruk, positif atau negatif, disukai atau tidak disukai. Merencanakan berarti menentukan bagaimana memecahkan sebuah masalah untuk mencapai suatu tujuan. Memilih berarti membandingkan alternatif solusi dari sebuah masalah dan menentukan alternatif terbaik. Sedangkan berpikir adalah aktivitas kognisi yang terjadi dalam keempat proses yang disebutkan sebelumnya. Fungsi utama dari sistem kognisi adalah untuk menginterpretasikan, membuat masuk akal, dan mengerti aspek tertentu dari pengalaman dialami konsumen. Fungsi kedua adalah memproses interpretasi menjadi sebuah teks kognitif, seperti mengidentifikasi sasaran dan tujuan, mengembangkan dan mengevaluasi pilihan alternatif untuk memenuhi tujuan tersebut, memilih alternatif dan melaksanakan alternatif itu. Kemudian soal nomor 8, jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Oke, katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk
iklankan dalam katalog tersebut. Desain iklan sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Dalam katalog biasanya terdapat informasi mengenai keunggulan produk atau program promosi yang sedang berlangsung. Selain itu juga menyertai karakteristik produk seperti ukuran produk, bahan, warna, cara penggunaan, dan sebagainya. Pemberian informasi yang detail atau menarik konsumen terhadap minat beli. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran dengan menyebarkan informasi, mempengaruhi untuk melakukan pembelian, dan meningkatkan masyarakat untuk melakukan pembelian ulang. Kemudian, promosi menurut Chip Tono ada 5 elemen, yaitu iklan, promosi, penjualan, public relation, personal selling, dan direct marketing. Nah, soal nomor 9, sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembeli oleh Anda. Kriteria yang digunakan untuk memutuskan produk yang akan dibeli yaitu yang pertama ada harga, lokasi, keragaman, dan mutu barang, fisik swalayan, iklan, promosi, penjualan, pramuniaga, dan pelayanan. Proses pengambilan keputusan pembelian oleh saya yaitu pengenalan masalah, menyadari adanya masalah kebutuhan terhadap produk yang dibeli, menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya, kondisi yang diinginkan. Kemudian evaluasi alternatif, keputusan untuk membeli, kemudian evaluasi pasca pembelian. Membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Kemudian pelanggan, harapan pembelian akan sangat puas. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhinya. Kemudian yang soal nomor 10, menurut Anda bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial tersebut? Media sosial merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan customer engagement terhadap produk atau jasa, website, perusahaan maupun akun di Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya berguna membangun hubungan dengan pelanggan. Desain serta konten yang ditampilkan harus dapat mempresentasikan brand menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelanggan yang jatuh cinta dengan konten akan terus mengunjungi situs dan mempromosikannya pada orang lain. Bisnis akan lebih dikenal masyarakat melalui media sosial yang mereka akses. Salah satu agensi digital marketing di Amerika menyebutkan bahwa sebesar 78% usaha kecil menarik pelanggan baru melalui media sosial. Sementara berdasarkan data dari eMarketer, sejumlah 33% konsumen menggunakan media sosial untuk melakukan pencarian produk maupun jasa baru. Lebih menarik lagi, konsistensi mengupdate konten yang dilakukan ternyata dapat meningkat brand awareness terhadap bisnis yang dijalankan. Fleksibilitas akses informasi merupakan kelebihan media sosial dibandingkan dengan media lain yang cenderung kurang fleksibel. Melalui media sosial kita dapat mengakses informasi apa saja, kapan saja, di mana saja Anda membutuhkan. Kita juga memantau aktivitas pelanggan, mengamati kompetitor, dan mengakses informasi mengenai cara-cara mengembangkan usaha sebagai strategi berikutnya. Memberikan peluang untuk membuka jaringan bisnis seluas-luasnya secara global. Facebook adalah platform yang menyajikan sebagai media yang saat ini menghubungkan kurang lebih dari 2 miliar pengguna. Facebook telah tumbuh dari situs web sederhana menjadi web multifaceted dan platform mobile yang memungkinkan siapapun dapat terhubung dengan keluarga, selebriti, organisasi, bisnis berkat fitur page. Selain itu, Facebook juga berperan penting dalam viralitas, penyebaran foto, video, update penting perusahaan ke seluruh penggunanya. Selain Facebook, ada juga Twitter, merupakan media sosial yang memungkinkan untuk berbagai update teks singkat. Nah, selanjutnya saya akan mereview 2 video yang telah Bapak kirim untuk soal UTS. Video yang pertama yaitu video A. Apa judul video A dan video B? Judul video A yaitu drama perilaku konsumen dan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Judul video B yaitu perilaku konsumen.
Kemudian soal yang kedua, siapa pembicara dalam video A di atas dan dari mana pembicara tersebut, dan siapa pembicara dalam video B di atas dan dari mana asal pembicara tersebut. Video A yaitu Afrisiana, Erika Febrianti, Irna Ulandari, Anita Yulianti, Ratih Farastika Ramadan berasal dari Universitas Pancabakti Pontianak. Video B pembicaranya adalah Nurul Ramadanti dari Universitas Pancabakti Pontianak. Kemudian soal yang berikutnya, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Jelaskan. Video A membahas tentang faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembelian. Masyarakat pada umumnya memiliki 3 tingkatan kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Konsumen pada kelas yang berbeda akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda juga. Kemudian ada faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok, acuan, kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor pribadi yaitu keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep dari pembeli. Yang terakhir ada faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Kemudian soal berikutnya, apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Yang dijelaskan dari video B adalah tentang suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung serta bertujuan memenuhi kebutuhan, memperoleh keputusan maksimal mungkin atas penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk jasa yang diharapkan serta dapat memuaskan suatu kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada pendapatan, selera, status sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah penduduk dengan masyarakat akan adanya perubahan harga. Macam-macam perilaku konsumen, ada perilaku rasional seperti mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapatannya, mengkonsumsi produk yang terjamin kualitas, mengkonsumsi produk yang memberikan kegunaan yang optimal atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan perilaku irasional seperti membeli karena ada bonus pembelian, pembelian karena adanya potongan produk, membeli karena adanya ketertarikan terhadap merek, membeli karena tertarik pada iklan produk tersebut, ada juga membeli karena ikut-ikutan. Tindakan konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karena semakin tinggi tingkat pendidikan konsumen, makin cenderung semakin rasional pilihan yang dibuatnya. Kemudian tingkat kedewasaan, semakin dewasa cenderung semakin bijaksana dalam mengambil keputusan pilihan yang dibuatnya. Kemudian soal berikutnya, apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video A dan video B tersebut di atas? Kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen tersebut. Manfaat video bagi pemasaran adalah dapat memasarkan produk, dapat mengetahui faktor dan perilaku konsumen dalam membeli produk maupun jasa yang akan dipasarkan. Baiklah, saya rasa sekian jawaban UTS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.